kan bikin rakitan dulu. Nah habis dirakit nanti di departemen 2 nanti dikasih kerangkanya. Nanti untuk departemen 3-nya mungkin dikasih label atau dan lain sebagainya. Kayak lampu itu kan ada kos yang melekat di setiap departemennya gitu. Itu artinya penambahan kos setiap departemen dan sampai barang tersebut jadi. Jadi Ya. ya, dalam 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 prakteknya seperti itu. Nah, yang gede itu aliran produk dalam sistem proses cost. Aliran produk yang dimaksud adalah aliran produk sekuensial. Yang kedua, aliran produk paralel dan aliran produk selektif. Aliran produk sekuensial biasanya dalam bentuk ini bahan baku dimasukkan ke departemen pertama dan setelah selesai diproses di departemen tersebut maka produk dan kos produksi akan mengalir ke departemen. Nah, secara sekuensial atau urut gitu. Artinya kan berurutan gitu sekuensial itu. Dan aliran yang kedua aliran produk paralel. Ini bisa dilihat kalau bahan baku awal diproses dalam awal diproses itu lebih dari satu departemen. Jadi tidak lebih dari satu departemen. Kalau diproses dalam prosesnya itu misalkan ada tambahan kos di satu departemen yang satu ke departemen yang lain itu melekat gitu biayanya. Terus yang ketiga aliran produk selektif. Pada bentuk aliran ini dari bahan baku yang sama yang diproses di suatu departemen akan menghasilkan beberapa jenis produk yang selanjutnya akan diproses di departemen yang berbeda. Itu bisa dilihat di gambar 6.4 di halaman 6.6. Itu ada departemen 1 campuran, departemen 2 bentukan, departemen 3 peragian. Bukan perakitan ini, seharusnya perakitan mungkin. Peragian. Iya ya. Peragian. Oh, ini karena buat makanan kayaknya. Oh, mungkin iya. Ada peragian, pengopenan, pengemasan. Iya. Mungkin kayak bikin puyem itu, Bu. Iya. Kalau di Bandung. Tapi ada pembentukan. Peyem nggak ada pembentukannya. Bukan itu. Peragian itu saya ingat puyem, Bu. Enggak, ini untuk pabrik roti, Mas. Ya. Pembentukan, peragian, itu kan ada bentuknya. Pengopenan. Ini kalau roti mungkin nggak ada open, Bu. Nah, Panggang gitu. Panggang. Ya dipanggang di open. Ada dan pengemasan gitu. Di sini ada terus bisa dia produk jadi. Dan di sini itu produk selektif. Selanjutnya perbedaan sistem cost proses dan sistem cost kerjaan atau order. Nah di sini ada perbedaannya gitu. Sistem cost proses adalah sistem cost yang mengakumulasi cost produksi berdasarkan departemen dan proses produksi berjalan secara konsisten tanpa harus menunggu adanya order dari pelanggan. Nah sedangkan sistem cost kerjaan atau order umumnya digunakan oleh perusahaan yang proses produksi baru akan berjalan ketika mendapat order atau pesanan dari pelanggan. Nah ini bisa dilihat ke perusahaan Jerman ya. Kalau kita misalkan di perusahaan Jerman itu kan kalau sistem cost proses ini sistem cost proses proses ya Jerman. Ya di perusahaan Jerman kita bisa lihat dari pembuatan dari benang sampai barang bahan jadi itu
sampai berbentuk kain itu apa namanya? Kalau berbentuk Uh, kain, tekstil, bukan garment. Ayo, keliru lagi. oh Kalau iya garment tekstil itu ya. buat baju. Ya ya. Hmm. Itu dari Jerman juga bisa Bu ya. Bisa, contohnya bisa. Tapi ada kalau di daerah Bandung itu ada yang dari benang kain langsung jadi bahan gitu. Ada Itu kayak tekstil namanya. oh, oh iya. Heeh. Bukan, istilahnya harusnya gitu. Tapi ya kadang-kadang orang ya nggak tahu ya, campur-campur istilahnya. Itu tahunya Jerman kalau Garment di taunya ya, iya. iya, iya di Cibaduyut Iya, Bandung banyak itu. ya. Oke. Itu kalau post proses. Nah kalau sedangkan ini ada yang ke F, yang F itu unit ekvivalen. Ada beberapa macam unit ekvivalen ini. Unit apa namanya, perhitungan cost unit untuk proses produksi yang dilakukan selama periode tertentu merupakan tahap penting dalam membuat laporan cost produksi. Cost unit dibutuhkan untuk menghitung cost produksi yang ditransfer ke departemen lain dan menentukan nilai produksi dalam proses. Nah, di sini bisa diasumsikan bahwasanya unit ekvivalen adalah unit selesai yang dapat diproduksi dalam suatu periode berdasarkan sumber daya yang dicurahkan dalam periode tersebut untuk menyelesaikan produksi jadi. Jadi Oke. unit ekvivalen ini ketika kita melakukan produksi ketika kita melakukan produksi ada barang yang ibaratnya belum 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 udah ada yang jadi dan ada yang belum jadi, tapi enggak kan hitungannya kan harusnya mah berbeda ya Bu ya, Iya. harusnya, tapi di dalam prosesnya kadang kita ngitungnya sama gitu, dicampur aja. Nah ini misalkan bikin 10 unit handphone yang dalam proses dan 10 unit handphone yang sudah jadi, tapi kita hitung biasanya kalau di perusahaan itu dihitungnya kan semuanya yang udah jadi ya itu dijadikan satu, maksudnya dijadikan satu hitungannya. Tapi kalau unit ekvivalen itu ada hal yang harus dibedakan gitu, karena apa namanya, yang 10 unit yang sudah jadi sama 10 unit yang enggak jadi itu jangan dijadiin satu, karena kadang-kadang kalau saya sendiri bikin laporan itu dijadiin satu, itu benar apa enggak Bu? Ya, kalau Anda ngitungnya sih benar. 10 jadi 20 kan totalnya. Iya, totalnya jadi 20 gitu. Maksudnya, Tapi kalau saya accounting, biasanya jadi Anda ngitungnya 20 benar. Tapi accounting ngitungnya beda gitu loh. Mereka ngitungnya unit ekuivalen, diekuivalenkan berapa sih sebenarnya gitu. ya, tapi kalau saya dihitungnya jadi satu Bu, kalau kata atasan itu. Iya, nggak apa-apa, Anda ngitungnya satu, tapi maksudnya kalau secara akuntansinya kan barangnya belum selesai. Belum selesai semua kan? Jadi diasumsikan misalnya baru selesai yang 10 tadi baru selesai misalnya 50%. Nah, 50% itu secara akuntansinya dari 10 unit ya. Berarti kan yang dianggap selesai poolnya 5 gitu loh. Untuk menghitung kos produksi saja. Misalkan ini Bu, misalkan ya, Hmm. itu misalkan barang tersebut itu mau dijual gitu. Misalkan perusahaannya, maksudnya perusahaannya mau dijual, itu
kan bukannya dihitung semua Bu, sama yang belum jadinya. Ya dihitung semua Dihitung memang. udah Semua ya, dihitung ya semua. dihitung. Heeh. Tapi kan kalau barang belum jadi harganya costnya beda dong dengan barang yang udah jadi. Contoh aja tadi kan dari 20 tadi, 10 sudah costnya kan sudah full ya. Misalnya 10 costnya sudah 10.000 per unit. Berarti kan 10 kali 10 100.000 ya semuanya. Nah, yang sisa Ya, yang 10 kan masa 100.000 juga yang masih baru 5 baru setengah baru 50% jadi. Pasti 50% jadi kan 50% kali 100.000 paling baru dianggap costnya baru 50.000 gitu loh untuk yang belum jadi misal tadi. misalkan yang udah 90%, Nah, 90% kali dengan costnya berapa? ya misalkan 90% satu, kali 100. ya Gitu. misalkan 100.000 gitu. Heeh. Ya, 90% ya kali 100.000 gitu. Ya, Mm-mm. Gitulah untuk proses tapi costing ya, untuk proses costing soalnya. Kalau pesanan nggak pakai gitu, tapi kalau proses costing memang asumsi ekuivalen. Ekuivalen itu kan dianggap sama bahasa Indonesianya. Ekuivalen tuh dianggap disamakan gitu bahasa Indonesianya. Cuma oh, asumsi gitu, asumsi sama gitu maksudnya. Namanya ekuivalensi. Ya, gimana Mas? ya, ya itu maksud maksud Heeh. saya kan barangnya kan 90%, Mm-mm. tapi kalau kalau diborong tuh katanya sama Mm. harganya sama yang udah jadi. Maksudnya kalau PT-nya tutup ya? Iya betul. Hmm. Ya, itu sih tergantung yang beli. Harusnya logikanya nggak sama. Kalau secara akuntansi harusnya sih enggak, karena dihitung berdasarkan persentase penyelesaian istilahnya itu. Dianggap selesainya berapa persen. Contoh aja kalau yang paling gampang kan bikin rumah ya Mas ya. Bikin rumah kan kelihatan Ya, rumah udah jadi berapa persen ya nggak? Kalau udah jadi sampai atap kan mungkin baru 90% lah gitu ya. Terus kalau udah jadi benar, udah dicat, udah diapa kan jadi 100%. Harga jualnya nggak akan sama kan logikanya udah jadi 100% dengan baru 90%. Ya nggak? iya. Harusnya gitu. Cuman ya kalau dilelang misalnya ini nih belum selesai nih pabriknya mau tutup udah sekian dihargai berapa, nah itu sih lain cerita. Tadi kan maksudnya kayak gitu kan kasusnya ya yang Mas ceritakan tadi ya. Ya, Ya ya, udah ya. dihargain berapa terserah, dianggap sama gitu. Nah, itu sih lain. Ini kan konteksnya eh, nanti misalnya setiap akhir bulan harus bikin laporan. Nah, karena harus bikin laporan, berapa sih cost produksinya? Barang yang belum selesai pun harus dihitung costnya. Itu masalahnya. Kenapa harus belajar unit ekuivalen gitu. Oh gitu. Mm-mm. Karena cut off bulanan itu loh masalahnya. Oke, lanjut. Beda sama Hmm? kalau kalau hitungan misalkan barang yang baru 50% sama yang 90% itu sama nggak hitungannya? Tergantung persentasenya. Rumusnya itu tergantung persentase. Biasanya kan persentasenya tuh masalahnya dia cut off-nya tuh di awal sama akhir periode kan. Barang yang bulan lalu belum selesai, kan bulan depan masuk proses lagi kan. Akhir bulan itu kalau accounting itu tanggal 30 misalnya, dia udah sibuk, pasti lembur kan Mas ngitung tuh, nggak bisa. Mereka masih lembur tuh sampai eh, sampai misalnya dianggap cut off-nya misalnya dalam tanggal 31 Agustus misalnya. Nah, hari apa tanggal 31 Agustus dianggap tutup buku gitu. Mereka harus tutup buku. Tutup buku tuh di-cut barang yang udah selesai berapa, yang baru selesai 50% berapa, yang baru selesai 90% berapa, dihitung gitu. Satu-satu dihitungnya. Nah, nanti kalau awal bulan bekerja lagi, nah dimulai lagi dari barang yang tadi belum selesai tadi, kerjakan lagi, dihitung lagi costnya. Kan sisa yang 90% costnya yang untuk menyelesaikannya mungkin tinggal finishing aja kan. Beda dengan yang 50% gitu costnya. Gimana? Mungkin kalau udah ke soal nanti bisa paham ya. Sekarang masih bingung kali ya. Kok ada Iya unit masih. ekuivalen? Ya udah lanjut aja dulu Iya. nanti ya, Oh, kita lihat ada soalnya. ini setiap departemen
bisa diakumulasikan ya. Setiap departemen umumnya memiliki produk dalam proses pada akhir periode. Perhitungan produk dalam proses yang masih ada pada akhir periode merupakan masalah penting dan sulit dalam sistem kos produksi. Nah, produksi dalam proses ini tidak dapat diabaikan dalam perhitungan kos unit karena setiap unitnya telah menikmati bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, masalah pertama, definisi unit produksi menjadi sulit karena unit telah selesai diproses sedangkan sebagiannya belum. Gitu. Masalah ini akan diselesaikan melalui pendekatan unit ekuivalen yang tadi itu. Yang saya maksud yang tadi itu. Jadi kan ada unit yang sudah selesai dan unit yang belum selesai diproses. Kalau unit udah selesai dikali 100%. Kalau yang belum selesai dikali tergantung persentasenya gitu. Dan yang paham orang produksi persentasenya berapa persennya. Gimana? Nah, di sini ada di sini seperti contoh yang taruh di layar itu untuk produksi 1 unit produk dibutuhkan bahan baku sebanyak 4 kilogram. Dan langsung 3 jam JKL dan overhead pabrik sebanyak 12 jam atau JM. Pada akhir periode terdapat produk dalam proses akhirnya sejumlah 100 unit yang telah menggunakan 320 bahan baku, 150 DKL dan 600 JN. Berapakah tingkat penyelesaian yang telah dinikmati 100 unit produk dalam proses tersebut? Tingkat penyelesaian 100 unit produk tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Pertama, bahan baku 320 kg, 320 kilogram digunakan per 400 kg kebutuhan atau sama dengan 80%. Tenaga kerja langsung 150 DKL atau 300 DKL. Jangan atau dibagi. Gimana, Bu? Dibagi. Ya, dibagi 300 DKL kebutuhan dan 50%. Overhead pabrik 600 JM dibagi 1200 JM kebutuhan sama dengan 50%. Ini ada keterangannya. Itu loh maksudnya Mas, itu maksudnya ekuivalen tadi. Tapi ini pakai jam. Jadi maksudnya ternyata untuk memproduksi 100 unit dari 100 unit tadi bahan bakunya baru terpakai 320. Tenaga kerjanya baru terpakai 150. Overheadnya juga baru 600 dari 1200. Jadi rata-rata baru 50% dan bahannya 80% gitu. Nah, di bawah ini kan yang totalnya ya, Mas ya? Iya. Itu. 1200 jam. Jam mesin. Baru dipakai misalkan bahan bakunya 300, bahan bakunya yang dipakai itu 320 dari 400 kilogram itu. Maksudnya kalau misalkan bikin roti mungkin baru dipakai beli 400 kilogram baru dipakai 320 tapi udah selesai ya Bu ya. Tapi kan masalahnya kan unit produksi yang selesainya kita belum tahu karena di sini kan belum ada informasi yang selesainya berapa sih gitu, yang selesai 100%-nya kan misalnya gitu. Di sini kan hanya disebutkan produk dalam proses akhirnya ya, berarti ada yang belum selesai 100 ya ini ya? Iya. 100 yang belum selesai ya. Ternyata dari 100 nanti 100 tuh produk yang akan jadinya. Produk yang akan jadi 100 tadi produksinya ini 4 kilo per unitnya, dapat 400 kilo. Ini 3 jam per unitnya, 300 jam. Ini 12 jam mesin per unitnya, 1200 jam untuk 100 unit. Tapi untuk 100 unit ternyata baru dipakai
persentase tadi itu gitu maksudnya, eh, Ya, ya. ekuivalennya. Ada yang 80%, 50%, sampai Mm-mm. 60%. Mm-mm. Biasanya tenaga kerja langsung dengan overhead sering bersamaan, beriringan, maksudnya selalu sama gitu, rata-rata gitu. Namanya konversi kan. Kemarin kita pernah belajar minggu pertama tuh saya jelasin tentang konversi. Jadi dia sering digabung hitungnya gitu. Untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, khusus proses costing. Oke, lanjut. Itu, berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa tingkatan penyelesaian 100 unit produk dalam proses akhir adalah bahan bahan baku 80% dan konversi 50%. Nah, benar kan? Dalam kasus yaitu Mm-mm. dalam kasus ini tingkat penyelesaian tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sama. Tapi dalam kasus lain dapat sangat mungkin keduanya memiliki tingkatan penyelesaian yang berbeda. Ya. Artinya mungkin apa namanya, bahan bakunya lebih lebih banyak gitu daripada daripada persediaan bahannya, atau misalkan bahan baku bahan apa namanya, bahan yang sudah ada pakai semua, itu bisa jadi nanti hasilnya akan berbeda gitu. So, Ya. misalkan dari 100% bahan baku yang tersedia dipakai semua, jadi semuanya 100%. Mm-mm. 100% Iya. dipakai, akhirnya kan kita juga memakai tenaga kerjanya ditambahin. Mm-mm. Mm. Ya, tergantung kondisi lah, tergantung kondisi tiap bulannya itu berapa sisa stok yang belum jadinya gitu, barang yang belum jadinya berapa, hitung berapa biaya yang udah keluar gitu, bahannya udah dipakai berapa, tenaga kerjanya udah berapa jam gitu. Untuk yang belum selesai saja loh, yang udah selesai sih udah pasti bisa terhitung gitu, udah jelas gitu Biasanya maksudnya. biasanya kan kalau kalau barang yang udah udah pasti jadinya kan nggak usah pakai ekvivalen ya Bu. Ya, dia udah 100%. Ya udah, maksudnya Hmm. semuanya jadi gitu, Iya. nggak ada Hmm. yang masih ada sisa dalam proses. Iya, kalau job costing kemarin kan sampai selesai dia ngitungnya. Nggak lihat bulan, pokoknya dihitung pas produk selesai gitu. Kalau untuk kemarin yang pesanan. Oke? Kalau kalau biasanya kan ada itu Bu, misalkan ya, eh, satu apa namanya, dalam 1 minggu itu kan rencana produksi kan, misalkan eh, bikin bikin adonan gitu, bikin adonan 500 kilogram. Hmm. Tapi sebelum 1 minggu udah kelar gitu, Iya. 500 kilogram. Itu biasanya kan buat stok, apa dihitung juga di ekuivalen tuh. Udah habis ya. Tapi produknya udah selesai belum? Udah selesai, cuman ada tambahan gitu, ada tambahan. Ya, tetap dihitung. Tergantung cut off periodenya. Periodenya kan mau periode cut off-nya, biasanya kan bulanan cut off-nya. Kalau ada nambah ya tetap nggak apa-apa, tambah gitu. Cost-nya tidak dihitung dari target mingguan. Sebenarnya itu nanti mungkin masuknya nanti ke ada lagi kita belajar nanti standar costing. Minggu terakhir itu standar costing. Chapter 9. Mungkin di situ nanti masuknya, Mas. Ada tambahan gitu ya Bu. Oh, standar costing. Jadi udah ditargetkan 100, ternyata keluarnya 200. Nah, efisien nggak efisien, nah itu standar costing. Kebanyakan perusahaan sebenarnya akhirnya mereka ya combine ke standar costing penerapannya. Ya misalkan itu apa namanya, kan misalkan bahannya bahan yang tersedia misalkan 100 Mm-mm. kilogram, tapi sudah dipakai ternyata yang seharusnya targetnya itu yang 100 kilogram itu jadinya misalkan 100 biji, Mm-mm. tetapi kenapa jadinya 100 lebih gitu. Hmm.
Ya, Itu berarti. yang saya maksud. Oh, gitu. Kadang-kadang ada gitu kayak gitu. Ya, itu nanti materi chapter 9. Itu namanya standar costing. Nanti kita belajar efisiensi non efisiensi. Karena rencana produksi beda dengan itu. Malah ada lagi sebenarnya materinya namanya nanti apa ya, manajemen biaya. Tapi kayaknya Anda nggak dapat ya mata kuliah manajemen biaya. Nah, itu lebih ke sana lagi, lebih spesifik ke manajemen produksi. Ya, manajemen produksi kan Anda dapat kan? Ya. Nah, di manajemen produksi itu belajarnya. Untuk ngitung sampai rencana produksi sekian, gitu. Harusnya berapa produksinya itu di manajemen produksi. Oh, Kalau di sini kan ngitungnya aja, ngitung kan costnya jadi berapa gitu. Terus lanjut terakhir ini yang 10, halaman 10 ya. Atau gimana nih? Mau pakai PowerPoint saya atau saya yang jelasin? harusnya Mas Firdaus tadi udah bilang iya katanya. Mana Mas Firdausnya nggak ada? Oh iya udah. Ini akuntansi sistem kos produksi dalam Mm-mm. laporan kos produksi tanpa PDP awal dan penambahan bahan baku. Jadi nggak ada ini nggak ada penambahan ya Bu ya, nggak penambahan bahan baku. Nggak, Maksudnya ini minggu pasif. depan. Minggu depan. Kalau penambahan bahan baku minggu depan. Materi chapter 7, apa modul 7. Di modul 6 belum nyampai. Tapi di modul 6 udah ditulis di sini ya. Iya, tapi maksudnya cara ngitungnya nanti ada tambah Oh iya bahan di departemen kedua, departemen ketiga, nambah gitu. Nambah gitu iya. bahannya. Nah, itu di modul 7. Yang pertama akuntansi sistem kos produksi. Nah, akuntansi sistem kos produksi terkait dengan pengasingan dan atau pembebanan kos produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pada akun produk dalam proses departemen yang tepat, sistem kos produksi, sistem kos proses dapat mengakumulasi baik kos normal, bahan baku aktual, tenaga kerja aktual, overhead pabrik dibebankan atau kos dasar. Ini yang B itu ada bahan baku. Itu lalu untuk mencatat penggunaan bahan baku bisa dilihat di halaman 6.22 ya. Di situ ada misalkan sebesar 2.100.000 di departemen A ada sebagai berikut: produk dalam proses sampai di departemen A 2.100.000, sediaan bahan 2.100.000. Nah, bahan baku selalu digunakan di departemen awal, akan tetapi tidak selalu di departemen berikut. Jadi ya, itu bisa di apa namanya, produk sediaannya misalkan 2.100.000, kalau produk dalam prosesnya 2.100.000 juga ya Bu ya. Ini maksudnya bahan baku digunakan. Bahan baku digunakan, sediaannya kan berkurang. Masuk ke produk dalam proses 2.100.000 juga. Ini senilai cost-nya. Senilai harga dari bahan baku yang digunakan. Itu maksudnya. Oh, bukan bukan bahan sediaannya misalkan 2.100.000 yang digunakannya 2.100.000 juga kan, bukan? Ya ini segitu kenyataannya, tapi kan kita nggak tahu sediaan awalnya beli berapa. Ini kan cuman penggunaan bahan baku. Tadi ingat nggak ada soal saya tadi yang pertama tadi, beli 3,5 juta dipakai 2.100.000 berapa gitu. Nah ini informasi di bagian B ini tidak ada informasi sebenarnya persediaannya totalnya berapa, hanya informasi persediaan digunakan gitu maksudnya. Paham ya, persediaan yang digunakan informasinya cuma. Oh, maksudnya cuman apa namanya, Pem- arti dari pemakaian bahan aja. bahan, pemakaian bahannya Pemakaian aja bahan. gitu ya, pemakaian bahan baku maksudnya. Iya, iya. Terus ini
yang C tenaga kerja langsung. Untuk mencatat penggunaan tenaga kerja langsung di Departemen A misalkan sebesar 1.200, terus Departemen B 1.450.000 adalah sebagai berikut. Itu bisa dilihat di halaman 6.23. Produk dalam proses Departemen A 1.200.000 dan produk dalam proses Departemen B 1.450.000. Utang gaji dan upah 1.650.000. Mungkin itu apa namanya, di sini untuk laporan aja ya Bu ya. Kalau dilihat dari sini mah. Iya, ini proses misalnya Departemen A sekian, terus proses Departemen B sekian. Ini untuk mencatat cost-nya aja. Untuk mencatat cost di setiap departemen. Iya. Misalkan di Departemen A dia memproduksi barang sekian, terus mengeluarkan cost sekian gitu. Mungkin seperti itu ya Bu. Yeah. Terus pekerjanya sekian, terus mungkin gajinya sekian per harinya. Terus yang D overhead pabrik. Dalam sistem cost proses sebagaimana yang telah dipelajari di sistem cost proses, penggunaan cost normal tetap dibenarkan. Untuk mengalokasikan overhead pabrik ke akun produk dalam proses, kita menggunakan akun overhead pabrik dibebankan. Untuk mencatat overhead pabrik, sesungguhnya kita gunakan akun overhead pabrik kendali. Contoh dalam berdasarkan pada informasi tenaga kerja langsung di atas, tarif overhead pabrik ditentukan 80% dari kos tenaga kerja langsung. Jumlah yang digunakan adalah sebagai berikut. Itu bisa dilihat di 6.23. Kemudian di situ sudah ditulis kalau kita bikin laporan ke atasan, kalau kita sebagai misalkan sebagai personalia, biasanya kan kalau bagian ini yang untuk mencatat hal seperti kos, kalau saya biasanya akun biaya gitu, terus dibikin kayak macam graf gitu. Itu berapa sih itu yang dipakai, bahan yang dipakai berapa, terus dalam prosesnya berapa jam, terus biasanya kalau saya bikin laporan gitu, prosesnya berapa jam, terus makan tenaga kerja berapa orang. Kalau di sini kalau ini globalnya, kalau menurut saya global ya Bu. Sebenarnya sama aja sih, sama aja kok kayak praktek itu ya, cuman mungkin ini lebih umum. Di globalin gitu. Kalau ini kan departemen A sekian, seharusnya kan di situ ada detail lagi gitu, ya kayak misalkan orangnya dihitung ya. Kalau kerja lebih detail, sekian orang, sekian jam, lebih ribet Mas. Kalau ini kan gitu, langsung ya di global dari garis besarnya aja. Jadi Departemen A misalkan 960.000, terus yang Departemen B nya 1.160.000. Nah, overhead pabrik dibebankan jadi 2.120.000. Ya. Yang E laporan kos. Oke, kasihan Mas Supianto, laporan kos produksi saya aja. Itu dulu ya. Terima kasih ya, terima kasih juga sudah presentasi. Nah, Mas Firdausnya nggak ada, jadi saya lanjut sedikit ya tentang laporan kos produksi, supaya nanti minggu depan Mbak yang presentasi kelompok berikutnya juga ini ya, juga nyambung gitu. Gimana saya bisa cari file saya ya, lupa. Makasih ya Mas. Nah, terus saya lanjut. Yang lain jangan tidur nih. Halo, kemana ya?
Nah, tadi udah banyak presentasinya, malah ya diskusi ya, tapi yang lain diam saja, kita diskusi berdua jadinya. Aduh, salah buka file sebentar. Saya cari file saya. Modul 6. Oh ya. Ini caranya. Dan saya lagi cari. Masih kurang paham ya, enggak apa-apa. Tadi masih teori kok. Ini yang mau masuk ke hitungannya. Boleh ditanya Mbak Silma yang nggak pahamnya yang mana? Salah lagi. Saya lagi nyari. Mau buka file saya nggak bisa-bisa. Modul 6. Oke. Alah loh kok. Malah itu yang muncul. Oh, loading. Iya, jangan bilang semua. Nanti pusing. Ya. Saya dari ya nggak ngertinya yang mana, saya ulang dari mana gitu. Tadi saya mau langsung ke bagian proses, mau langsung ke bagian ininya sebetulnya. Tadi ini udah dijelasin ya sama Mas Supianto, lihat tabel 6.1 perbedaannya. Sebenarnya ini dulu yang Anda harus benar-benar paham antara pesanan sama proses. Nggak apa-apa kan kita sampai selesai sini ya dikit ya. Udah jam 12 kurang soalnya, takutnya udah pada mau tidur. Daripada nggak selesai gitu loh, maksudnya minggu depan pasti ngulang lagi sih, tapi kan tinggal latihan gitu maksudnya. Dikit lah, saya usahakan nggak sampai 30 menit. Tapi masih dari 8 ke 23 lumayan. Nah, intinya ini. Perbedaan sistem proses dan sistem sistem order, harus paham dulu. Kalau order itu nunggu pesanan baru produksi, kalau proses itu produksi terus setiap bulan. Nah, karena produksi terus kan tiap bulan harus bikin laporan, sebulan itu sudah keluar uang berapa, produksinya selesai berapa, dijual berapa, untungnya berapa, kan pengen tahu seperti itu kan bosnya Anda nanti kalau Anda kerja. Jangan nanti keluar uang sekian, nggak tahu barangnya jadi apa. Jangan-jangan keluar uang ratusan juta tiap bulan, barangnya nggak jadi misalnya. Atau nggak, ya jangan mikir nggak dijual lah, nggak jadi misalnya, itu jadi masalah kan. Karena dia kan harus tahu barangnya jadi berapa, dijual berapa, untungnya berapa. Nah, gitu kan cara berpikir bos itu. Nah, kalau kita di sini di cost accounting ini kan kita hanya menghitung berapa sih cost yang sudah dikeluarkan untuk berproduksi setiap bulan, itu untuk sistem cost proses. Nah, sedangkan job kemarin berapa sih costnya untuk memproduksi suatu pesanan. Cara berpikirnya kayak gitu pokoknya. Yang satu berdasarkan pesanan, yang satu berdasarkan periode. Nah, permasalahannya kalau pesanan itu relatif biasanya kan sedikit, jadi nggak terlalu, biasanya kalau perusahaan pesanan tuh nggak besar perusahaannya, kecil-kecil aja gitu. Tapi kalau yang proses ini dia cenderung produksinya massal, produksinya banyak gitu. Nah, seperti contoh tadi garment, kalau perusahaan garment itu kan dia memproduksi baju tuh misalnya satu apa istilahnya ya, bukan satu line sih, satu kali dia berproduksi satu bulan dia produksi misalnya bisa produksi ribuan baju gitu, bukan 1-2 baju. Kalau pesanan kan jahit ya 1 baju aja, 2 baju aja misalnya. Saya ke tukang jahit bawanya paling banyak misalnya sekeluarga 4 baju gitu kan logikanya pesanan. Nah, kalau proses enggak,
Kalau proses dia produksi cuma 4, rugi perusahaannya gitu. Nggak mungkin kan, dia kan karyawannya banyak karena dia sifatnya massa, produksinya banyak. Nah, karena massa beda. Kalau garment itu biasanya memproduksi baju, barangnya jadi baju, jadi pakaian gitu. Garment itu jadinya pakaian, sedangkan tekstil itu jadinya bahan, dari benang jadi bahan, itu tekstil. Nah, dari bahan pakaian ya jadi pakaian, jadi baju, itu garment. Itu biasanya. Oke, terus oke, nggak masalah ya, ini bisa dibaca lagi ya, yang tabel 6.1 nanti Anda bisa tanya kalau nggak paham. Nah, intinya ini tabel 6 gambar 6.5, coba Anda lihat di layar ya. Nah, untuk proses costing ini, semua bahan biasanya dimasukkan ke departemen 1, departemen 2, departemen 3. Nah, ini contohnya kan sekuensial ya. Sekuensial itu berurutan. Jadi pekerjaan itu departemen 1, urut ke departemen 2, urut ke departemen 3. Ya, jadi dia beda. Tapi kalau pekerjaannya nggak sekuensial, misalnya kadang-kadang misalnya kalau mau buat sepeda motor, departemen 1 bikin apa, ngerakit, departemen 2 dia bikin barangnya misalnya, nanti digabung di departemen 1. Barang apa contohnya, apa, joknya aja misalnya, tadi ngerakit bagian mesinnya, nanti jok yang dibuat di departemen 2 digabung di departemen 3, jadilah sepeda motor misalnya. Nah, itu biasanya dia kerjanya nggak berurutan dari departemen 1 ke departemen 2 terus ke departemen 3. Nah, contohnya kalau tadi kan sekuensial itu kalau bikin roti ya, roti itu kan dari pertama dia penyampur bahan, habis nyampur bahan terus membentuk, habis membentuk terus meragi, habis meragi terus apa lagi, habis meragi terus ngopen ya, memasak kan, habis memasak terus membungkus. Jadi dia berurutan gitu. Kalau nggak berurutan, pasti itu ada proses lain yang dilakukan untuk support atau untuk misalnya nih, kalau perusahaan pabrik roti ternyata kemasannya dia bikin sendiri misalnya, berarti kan ada departemen lain yang bikin kemasan. Akhirnya paralel kan, nggak mungkin sekuensial lagi, nggak mungkin berurutan lagi gitu. Nah, kemudian ini yang order ya, ini nggak usah saya jelasin lagi kalau order kemana. Nah, ini saya mau jelasin tadi itu yang agak lama kita diskusinya tentang unit ekuivalen. Penyebab kenapa sih harus pakai unit ekuivalen? Pertama ada 2 di sini ya. Sejumlah unit sudah selesai diproses, tapi ada juga yang belum selesai diproses. Itu masalahnya, kenapa harus pakai unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen itu unit yang ya, cara ngitung unit yang belum selesai, tapi kita anggap sebegitulah selesainya gitu, sesuai persentase penyelesaiannya gitu, cost, untuk ngitung costnya, karena kan barangnya juga belum dipakai gitu. Sebenarnya nanti untuk ngitung supaya gampang untuk membagi cost per unit, fungsi unit ekuivalen itu. Unit ekuivalen itu bukan unit yang sebenarnya ya. Kalau unit yang sebenarnya ya sesuai berapa yang diproduksi. Kalau produksinya tadi, contoh tadi saya agak lama sama Mas Sopianto itu 100 unit selesai, 100 unit belum Bu, tapi saya disuruh hitungnya sama bos saya 100. Ya benar, dia suruh hitung 100 per unitnya, benar 100. Cuman permasalahan ketika mau ngitung cost per unit, kalau pakai pembaginya 100 itu pasti jadinya angkanya nggak pas gitu, pasti nggak benar harganya nanti. Makanya harus pakai unit ekuivalen supaya harganya benar. Karena memang yang namanya belum selesai, masa harganya sama dengan yang udah selesai? Nggak mungkin bagi rata gitu maksudnya. Jangan keluar uang 1 bulan 2 juta, berproduksinya 200 unit, jadi selesai. Ketika barangnya selesai semua, nggak ada masalah ya, tiap bulan selesai semua. Nggak mungkin tapi proses costing tuh barang selesai semua tiap bulan. Tadi contoh kan 200 unit, tadi 100 selesai, 100 enggak. Anggaplah misalnya 2 juta keluar tiap bulan. 2 juta dibagi 200 kan satu unitnya berapa? 20.000 ya satu unit. Nah, permasalahannya kan dari keluar uang 2 juta tadi ada 100 selesai, 100 belum.
Kalau kita anggap semua 20.000 kan jadi nggak fair harganya. Padahal dari 2 juta tadi ada yang belum selesai. Nah, makanya yang 100-nya harus pakai unit ekuivalen gitu. Kalau nggak pakai unit ekuivalen nanti harganya jadi kemurahan. Kalau kita hitung benar-benar, itu mungkin cost per unitnya bukan 20.000, tapi mungkin cost per unit yang jadinya ya. Jadi nanti ada dua, cost per unit yang jadi sama cost per unit yang belum jadi gitu, dipisah. Nah, kalau nanti misalnya kita pecah-pecah, kemungkinan mungkin bukan 20.000 cost per unit barang jadinya, mungkin bisa jadi 30.000. Karena yang belum jadi tadi mungkin jadinya 10.000 gitu. Kalau Anda pakai dibagi rata, dijual, jadi rugi kan nanti perusahaannya. Makanya harus hati-hati ngitungnya, yang belum jadi pun diperhitungkan gitu maksudnya. Kemudian cost produk dalam proses awal diperlakukan, nanti sistemnya balik lagi kita ke MPKP, MTKP dan FPEC lagi. Balik lagi yang kemarin soal saya pertama. Cuman di sini beda ngitungnya. Karena di sini kita buat laporan, cuman laporannya pakai metode MPKP, MTKP dan rata-rata. Mungkin Mbak Juwita sudah belajar dia karena mau presentasi minggu depan kan pakai MPKP, MTKP, bedanya gimana cara ngitungnya. Kemudian nah ini contoh ya, kalau untuk menghitung unit ekuivalen itu gimana sih caranya, ini rumusnya. Unit ekuivalen sama dengan unit produk kali tingkat penyelesaian. Nah, ini ada contoh soalnya. Unit produk dalam proses awal itu habis ya 0. 3 ini sebenarnya ada keterangan seingat saya, karena 100% selesai. Jadi karena 100% selesai jadinya kan 0. Karena udah habis diselesaikan periode sebelumnya gitu. Karena periode sebelumnya udah selesai 100%, artinya periode ini 100 dikulang 100 kan 0 ya. Jadi 0 kali berapapun produk dalam proses awal nggak kehitung lagi karena udah selesai semua. Nah, awalnya nggak ada, yang selesai 1000, yang belum selesai 600 unit. Tapi dari 600 unit belum selesai ini ada tingkat penyelesaian 25%. Maka unit ekuivalennya adalah unit produk 600, tingkat penyelesaian 25%. 600 kali 25% itu namanya unit ekuivalen. Berapa 600 kali 25? 200 bagi 2, 300, 125 ya. Nah, itu cara ngitung unit ekuivalen. Kemudian nah ini pendekatan unit ekuivalen tadi sebenarnya, gambar halaman 6.7. Nah, unit ekuivalen itu kita mikirnya sebenarnya produknya. Cuman tadi contoh yang Mas Supianto tadi lebih ke costnya. Tapi kita sebenarnya produknya aja, nanti aja ke costnya itu. Karena kalau sudah tahu produknya, ini untuk ngikutin langkah-langkah membuat laporan harga pokok pesanan ya, laporan cost produksi ya. Untuk membuat laporan cost produksi itu dia tahapannya unitnya dulu. Jadi 100 unit sama dengan 100 unit selesai sama dengan 100 unit ekuivalen. 200 produk dalam proses akhir belum selesai, baru selesai 50%. 200 kali 50%, 100 unit ekuivalen. Jadi sama dengan totalnya 200 unit ekuivalen. Jadi yang dianggap selesai bukan 300 unit ya, 100 tambah 200, tapi yang dianggap selesai unit ekuivalennya 200 gitu. Nah, kemudian ini contoh soal cara menghitungnya. Unit selesai ditransfer 50 ke departemen B 50.000 unit ya, 50.000 unit. Produk dalam proses akhirnya 100% untuk bahan baku dan 2/3 untuk konversi. 2/3 itu 60% ya. Kemudian 66,66 gitu deh. Kemudian total 15.000. Nah, unit total harusnya 65.000. Tapi kan ada yang ekuivalen. Ekuivalen itu nanti ada dua macam. Ekuivalen untuk bahan baku, ekuivalen untuk tenaga kerja dan overhead, ini konversi. Atau tenaga kerja dan overheadnya kalau dia beda-beda di sini bukan 2/3, beda-beda.
Misalnya tenaga kerja 2/3, overhead 1/3, nah itu dipisah lagi 3 macam unit ekuivalennya. Tapi ini karena sama digabung jadinya hanya 2 macam unit ekuivalennya. Nah, untuk bahan baku unit ekuivalennya sama 65.000 karena 100% kan dianggap sudah dipakai semua kan tadi bahan bakunya 65.000 jadinya. Tenaga kerja 50.000 ditambah 15.000 kali 2/3 dapatnya 60.000. Karena ini 10.000 ditambah 50 ya. Ini cara ngitung unit ekuivalen. Ini sudah masuk ke tahap 1. Ya, tahap 1 pembuatan laporan kos produksi. Nih, kalau Anda lihat laporan kos produksi di tabel 6.2, tahap 2, tahap 2. Tahap 1 tuh unit quantity. Kuantitas sebenarnya sesuai soal. Unit. Jadi nomor yang paling atas itu ngerjakan sesuai soal saja. Nah, yang kedua nanti ekuivalen produksi. Yang nomor 3 baru kosnya ya, kos dipertanggungjawabkan. Nomor 6-nya baru penjelasan kos masing-masing, barang selesainya, barang. Nah, ini harus dipahami, nanti harus bikin laporan seperti ini gitu. Ya, ini untuk contoh satu departemen. Tuh, kemudian saya balik lagi. Tapi cara ngitungnya sebenarnya sama kayak gini, cara ngitungnya. Cuman dimasukkan ke laporan gitu, format laporan. Nah, ini dari tahap 2. Yang ini yang paling atas nih tahap 1. Ya, yang ini sebenarnya tahap 1-nya ini. Ini tahap 2-nya unit ekuivalen. Nanti baru ke ini tahap 3 ngitung cost per unitnya. Yang ini tahap 3, yang paling bawah ini tahap 4. Jadilah satu laporan. Formatnya seperti gambar 6.2, tabel 6.2. Jadi pelajaran kita adalah latihan untuk minggu depan buat ini. Tapi saya belum kasih PR karena saya sudah kasih PR job. Nanti habis minggu depan, habis bab 7 saya kasih yang ini lagi, soal yang ini gitu. Tapi kita latihan dulu minggu depan yang ini, cara ngitungnya. Saya kasih pengantar dulu. Sebetulnya kita sudah bekerja di bagian pertama dan bagian kedua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Laporan kos produksi. Jadi kalau buat laporan kos produksi itu unit pun dihitung gitu, bukan hanya kosnya. Lanjut. Tadinya udah mau saya stop aja biar minggu depan lanjutnya. Oke, saya lanjut sampai sini dulu, halaman terakhir ini ya. Sampai sini aja, halaman 15 aja. Nanti cost per unitnya minggu depan kan saya dulu sesi 2-nya paling kayak sekarang lah, sesi 1-2 gitu ya. Cost per unitnya ini sama dengan total cost dibagi unit ekuivalen. Bahan baku ini dari soal tadi 78975 dibagi 65.000. Ini untuk cost bahan baku per unit. Tenaga kerja langsung total 63, tapi pembaginya 60.000. Nah, ini sebenarnya tadi yang lama saya sama Mas siapa tadi? Mas Supianto tadi yang lama gara-gara ini. Kan 100 unit Bu gitu ya. 100 unit itu harus dihitung unit ekuivalennya, nggak bisa dibagi 100. Kalau dibagi 100 jadinya rugi perusahaan. Jadi harus dibagi, kalau unit ekuivalennya 50% berarti 100 kali 50% berarti 50. Jadi harusnya total jumlah kos untuk tenaga kerja mengerjakan 100 tadi bukan dibagi 100 tapi dibagi 50. Kalau di sini kan dibagi 60. Sehingga cost per unitnya jadi seperti ini, nanti dijumlah totalnya 3.225. Nah, ini 3.225 ini totalnya. Itu nanti udah dapat 3.225. Ini 3.255 ini cost total.
Cost total ini untuk menghitung barang jadinya. Barang jadi dia kan 50.000 ya. Yang belum jadinya kan 15. 5.000 dikali 50.000 dikali 3255 dapat 162 juta ini costnya. Terus nilai PDP akhirnya 15.000 kali 1.215 ya untuk bahan baku, ditambah 10.000 kali 1.050, ditambah lagi 10.000 kali 990 berdasarkan data yang sudah ada. Gitu. Sudah malam banget, saya takut kalian udah nggak masuk. Fokus dari mana fokusnya, Mas? Yang tadi, tapi tar dulu deh, saya tanya dulu. Yang pesanan tadi udah clear belum kira-kira? Yang tadi saya masuk pertama. Soalnya kalau nggak clear di sana, di sini juga ya meskipun beda-beda sih, tapi takutnya yang tadi aja masih gantung, tambah lagi yang ini gitu. Belum masuk. Enggak, dia ngikut Eko, tapi nggak ngerti, diam aja lagi, disuruh nanya diam aja. Saya menjelasin pelan-pelan sebenarnya, cuman kan gak ada yang nanya, nggak ngerti lah, saya nggak ngertinya di mana. Oh, dengerin video lagi kalau bingung. Iya, tadi memang dari awal telat ya. Jadi itu dulu ya materinya, sampai hitung ini nanti baru dimasukkan ke kolom-kolom tadi itu apa namanya, ini tadi namanya laporan cost produksi namanya. Anda lihat, pelajari. Yang ditanya yang nggak ngerti, yang mana yang nggak ngerti semua. Ya, yang bisa dimengerti aja. Tapi kalau sudah materi yang ini sih udah nggak banyak jurnal. Yang banyak jurnal yang pesanan. Oke ya, sampai minggu depan. Nanti saya buatkan pakai Excel aja ini, laporan cost produksinya biar lebih mudah jelasinnya. Pakai ini kecil banget, harus dipotong 2. Iya, harus dipotong 2. Ini pakai Excel lebih mudah ini. Biar tahu rumusnya. Jadi minggu depan kita latihan dulu sambil jelasin ini. Latihan dari modul ya. Lihat latihan modulnya, cara ngitungnya gimana. Oke, saya tinggal dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya, sama-sama. Ya, saya tinggal dulu ya. Ya.